Chapter 191 Menghina Longhua. Dia memakannya. Lihat, pemuda itu bahkan bisa menyentuh pohon sesuka hatinya saat ini. Berarti fungsi dari buah-buah itu adalah membuat seseorang tidak terpengaruh oleh ki berbahaya itu. Para kultivator di tempat itu pun memasang wajah gelap karena jika Linian yang saat ini berada di atas pohon melakukan sesuatu yang aneh lainnya, mungkin semua kultivator yang ada di sana akan mengalami kerugian. Tatapan semua kultivator kini tertuju pada Guyin yang masih diam di tempat itu dan menatap ke arah tempat Linian berada. Hei! Ayo kita tangkap wanita itu lalu mengancam pemuda itu agar dia mengambil buah-buah di pohon itu. Dengan buah pohon itu, rahasia dari danau ini akan terbongkar. Suara teriakan salah satu kultivator terdengar di tempat tersebut yang membuat semua mata kini tertuju pada Guyin. Linian menatap ke arah sumber suara dan itu berasal dari salah satu anggota kelompok Kalajengking Merah. Semua dari mereka juga membuat pemikiran yang sama. Sudah sangat lama situs gunung Safir tidak bisa dibongkar misterinya. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Linian, semua prediksi dan misteri dari situs gunung Safir akan bisa dibongkar. Tanpa membuang waktu, semua dari mereka mengeluarkan senjata masing-masing untuk menangkap Guyin tidak terkecuali untuk kelompok Longhua, kelompok Sekte Bambu, kelompok Sekte Gerbang Surgawi, kelompok Sekte Naga Langit dan kelompok klan Si serta klan Yi. Guyin tetap tenang setiap waktu. Sama sekali tidak peduli dengan semua tatapan yang diarahkan padanya. Di atas pohon pun, Linian hanya menatap itu dengan datar. Ia meraih satu buah lainnya dan mengarahkannya kepada Guyin. Melihat apa yang dilakukan oleh Linian, semua kultivator pun langsung menerjang ke arah Guyin secepat yang mereka bisa untuk menangkapnya. Kalian ingin menangkapku dan mengancam Linian. Kalian tidak akan pernah bisa bagaimanapun kalian mencoba, ucap Guyin acuh tak acuh. Uap hitam kebiruan merembes dari tubuh Guyin karena ia mempersiapkan teknik miliknya. Jangan biarkan wanita itu kabur, teriak anggota kelompok Kalajengking Merah saat menerjang ke arah Guyin. Butiran salju, lone es. Uap-uap yang keluar dari tubuh Guyin melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Linian tetapi terlihat tubuhnya masih tetap berada di tempat. Zep, zep, zep. Semua kultivator mengelilingi Guyin dari segala sisi agar tidak melarikan diri. Wanita, katakan kepada rekanmu agar mengambil buah-buah itu dan memberikannya kepada kami. Perintah anggota kelompok Kalajengking Merah. Guyin melirik ke arah anggota kelompok Kalajengking Merah dan membalas. Kau berasal dari kelompok Kalajengking Merah bukan? Aku yakin tidak lama lagi kau akan mati mengenaskan. Tidak hanya untukmu. Guyin terhenti dan melihat semua kultivator yang mengelilinginya dan melanjutkan. Kalian semua juga akan mengalami nasib yang sama. Kau pikir dengan kalian berdua, kalian bisa melawan semua kultivator di sini? Longhua membuka suara dan mencemooh Guyin. Putra mahkota, kau dianggap sebagai jenius. Tetapi dalam waktu setengah tahun ini, kultivasimu hanya meningkat satu tahap saja. Kau hanyalah sampah masyarakat. Balas Guyin acuh tak acuh. Semua yang di sana tertegun mendengar perkataan Guyin.
Itu adalah sebuah hinaan terang-terangan terhadap putra mahkota kerajaan bintang. Wajah Longhua berbuah ungu mendengar penghinaan Guyin. Ia pun langsung mencabut pedangnya dan bergerak dengan kecepatan tinggi seperti sebuah petir. Mati. Sraing. Longhua langsung mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh ki petir yang sangat ganas. Srak. Tubuh Guyin terpotong seketika yang membuat Longhua merasa puas. Tetapi semua kultivator di sana terkejut dengan pergantian peristiwa. Guyin yang terkena tebasan pun berubah menjadi patung es berwarna hitam sedikit transparan. Apa? Longhua terkejut melihat hal itu dan melihat sekelilingnya untuk mencari keberadaan Guyin. Tampaknya putra mahkota memang benar-benar seseorang yang tolol. Suara Guyin terdengar di kejauhan dan itu berasal dari tengah danau. Semua kultivator di sana langsung menoleh dan melihat ke arah kejauhan. Di kejauhan, terlihat Guyin yang saat ini mengangkat tangannya dan buah pun mendarat di telapak tangannya. Guyin mengangkat sedikit cadarnya dan memakan buah tersebut secara perlahan seperti sedang menikmati hidangan lezat. Srut. Sialan. Semua kultivator yang ada di sana langsung melesat ke arah Guyin secepat yang mereka bisa. Tetapi Longhua hanya membatu di tempat karena Guyin sudah menghinanya 2 kali dalam waktu singkat. Harga dirinya membuatnya sangat marah. Wajahnya sangat merah saat ini karena amarah yang sudah hampir meledak. Zep. Setelah selesai memakan buah, Guyin pun melompat ke sebelah Lin Yan. Setelah itu, ia pun mengeluarkan pedang kembar Qi. Ia membuat kuda-kuda untuk menyerang lalu langsung menebas ke arah kerumunan yang sedang mendekat. Bilah es hitam. Sraing. Ki es hitam yang membentuk bilah seperti bulan sabit pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah air danau safir. Srak. Bilah ki tersebut mengenai air setelah itu perlahan membekukan air dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lin Yan hanya melirik ke arah Guyin sejenak lalu menggelengkan kepalanya. La pun duduk di atas dahan untuk melihat pertunjukan yang akan segera terjadi. Para kultivator bingung dengan apa yang dilakukan oleh Guyin karena itu tampak seperti Guyin membantu mereka semua membuat pijakan. Guyin menyimpan pedang kembar Qi ke dalam cincin ruangnya lalu mengangkat jari telunjuknya ke atas sedikit. Di atas jari telunjuk Guyin, es hitam seukuran biji kacang perlahan terbentuk. Kali ini, es hitam tersebut tampak memercikkan listrik hitam walaupun itu hanya samar. Kehancuran dimensi es. Guyin mengarahkan jari telunjuknya ke arah permukaan es di atas air lalu bola es hitam seukuran biji kacang tersebut langsung ditembakkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zoom. Luar. Ketika bola es hitam seukuran biji kacang mengenai permukaan es, ledakan besar pun terjadi yang membuat para kultivator terkejut. Air danau safir dalam jumlah yang sangat besar pun menerjang ke arah langit. Lin Yan menatap itu dengan tatapan acuh tak acuh. Ia merasa sedikit terhibur dengan apa yang dilakukan oleh Guyin karena itu pasti akan mengurangi jumlah kultivator di tempat itu dalam jumlah yang sangat besar. Arregegegeh. Teriakan keras terjadi di tempat itu ketika para kultivator ditimpa oleh air danau safir yang meledak seperti tsunami.
Para kultivator tingkat alam bumi tahap ke-9 yang mampu bereaksi pun langsung mundur menjaga jarak mengabaikan rekan mereka yang lebih lemah ditelan oleh air Danau Safir. Di sisi lain, sosok yang terus melayang di sekitar pohon, menatap adegan itu dengan kegembiraan di matanya. Chapter 192 Sosok Aneh. Banyak kultivator yang langsung mundur dari Danau Safir setelah Guyin melancarkan serangannya untuk menjebak semua kultivator yang ada di sana. Hanya beberapa kultivator yang tidak mengejar Guyin ke arah danau seperti Yue Yue, Long Hua, Long Chu, Long Qi dan satu murid sekte Naga Langit. Teriakan kemudian mereda dalam waktu 5 detik karena semua kultivator yang terkena air Danau Safir kemungkinan besar telah tewas. Bom! Air Danau Safir yang meledak seperti tsunami pun terjatuh kembali. Tidak lama kemudian, terlihat banyak kultivator yang mengambang di atas Danau Safir dengan kondisi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuh mereka terlihat kurus kering karena seperti semua kekuatan tubuh mayat-mayat itu dihisap habis oleh Ki yang ada di dalam Danau Safir. Sialan. Beberapa kultivator tingkat alam bumi tahap ke-9 yang berhasil selamat pun sangat marah karena rekan mereka tewas dengan mengenaskan di dalam Danau Safir. Kali ini, tidak sampai 20 kultivator yang tersisa setelah kejadian tersebut. Semua dari mereka menatap ke arah Lin Yan dan Guyin dengan tatapan membunuh. Kalian berdua telah menantang semua kekuatan besar di kerajaan bintang karena melakukan hal ini. Salah satu dari dua anggota kelompok Kalajengking Merah berkata dengan nada dingin. Satu rekannya telah tewas karena tidak sempat mundur. Sementara rekannya yang lain memiliki sedikit jejak memar keriput yang karena terkena tetesan air dari Danau Safir. Lin Yan yang masih duduk di atas dahan pohon pun membalas dengan nada acuh tak acuh tetapi bisa didengar oleh semua kultivator yang ada di sana. Menantang. Kalianlah yang lebih dulu mencari masalah. Nikmatilah apa yang kalian panen. Dan juga, setelah semua ini selesai, kalian pikir bisa kabur dari tanganku. Lebih baik kalian semua kembali sebelum kehilangan nyawa. Wajah semua kultivator menjadi gelap seperti pantat wajan terutama untuk Long Hua. Kau pikir kau siapa? Datang kemari. Ayo bertarung 1 lawan 1. Teriak Long Hua sangat marah. Lin Yan hanya menatap Long Hua seperti seorang idiot terbesar sepanjang masa. 1 lawan 1. Apakah menurutmu aku tolol? Sudah pasti semua kultivator yang ada di sana akan membantumu. Karena terlalu malas membalas kata-kata Long Hua, Lin Yan menatap ke arah tertentu sambil berbicara. Lalu, apakah kau tidak ingin melanjutkan untuk mengeluarkan benda-benda aneh menggunakan formasi lagi? Sosok yang menonton semua adegan tersebut pun menegang seketika karena tidak menyangka bahwa Lin Yan akan menyadari keberadaannya. Guyin merasa bingung dan melihat sekelilingnya dengan seksama tetapi tidak menemukan apapun. Jangan abaikan aku dasar sialan. Teriak Long Hua karena Lin Yan tidak peduli dengan kata-katanya untuk mengajak bertarung 1 lawan 1. Apa kau takut? Dasar pengecut sampah. Teriak Long Hua lagi. Lin Yan dan Guyin hanya melirik ke arah Long Hua dengan tatapan heran tetapi langsung mengabaikannya lagi. Lin Yan, siapa yang kau maksud sebelumnya? Tanya Guyin penasaran.
Lin Yan tidak langsung menjawab dan melihat ke arah tertentu. Ia tentu dapat melihat sosok yang dilindungi oleh sebuah formasi yang membuatnya tidak terlihat oleh siapapun kecuali untuk dirinya yang menggunakan mata raja. Siapa kau? Kenapa kau bisa melihatku? Sosok tersebut bertanya dengan nada yang sangat terkejut. Gu Yin mengerutkan keningnya karena mendengar suara yang samar. Langsung tahu bahwa memang ada sesuatu yang selalu mengawasi semua kultivator di tempat tersebut. Lin Yan tidak menjawab dan perlahan berdiri. Lapun mengangkat lengannya dan menyentuh pohon tersebut sambil berbicara. Apakah aku perlu menghancurkan formasi di pohon ini agar kau terlihat? Mungkin akan ada bahaya juga karena semua formasi di Gunung Safir akan menjadi kacau. Sosok tersebut langsung gugup mendengar apa yang Lin Yan katakan. Tunggu dulu. Jangan lakukan itu. Aku bisa dihukum jika kau melakukannya. Teriak sosok tersebut panik. Dihukum. Lin Yan bingung seketika. Siapa kau? Dan makhluk apa kau sebenarnya? Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti dirimu atau di catatan apapun. Ucap Lin Yan. Langsung, aku. Sosok tersebut langsung gugup mendengar pertanyaan Lin Yan. Ia saat ini dalam kondisi terjepit karena takut menerima hukuman. Karena tidak tahu harus berbuat apa. Sosok itu pun langsung berbicara. Jangan lakukan apapun atau aku akan mengaktifkan formasi untuk meledakkan Gunung Safir ini. Lin Yan tercengang karena tidak menyangka bahwa akan ada formasi seperti itu di dalam Gunung Safir. Lakukanlah. Aku tidak peduli sama sekali. Itu bukan urusanku jika kau dihukum karena meledakkan Gunung Safir. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Sosok tersebut tertegun karena tahu bahwa apa yang ia katakan menjadi bumerang padanya. Matanya langsung berkaca-kaca lalu berteriak keras. Wah! Ibu! Tolong aku! Manusia sangat menyeramkan. Lin Yan tercengang karena sosok tersebut menangis keras saat ini. Apa-apaan ini? Apakah aku sangat menyeramkan? Hei! Tenanglah! Ucap Lin Yan sedikit dingin. Sosok tersebut berhenti menangis dan menatap ke arah Lin Yan. Wah! Aku ingin pulang. Orang ini sangat jahat. Jahat. Baiklah. Baiklah. Aku tidak akan melakukan apapun kepada formasi ini. Ucap Lin Yan dan bingung harus melakukan apa. Benarkah? Sosok tersebut berhenti menangis lalu menatap Lin Yan dengan heran dan tatapan tidak percaya. Ya, ini untukmu. Lin Yan pun mengeluarkan rumput peri yang ia ambil dari Gui Fang sebelumnya. Zep. Sosok tersebut langsung menghilang sekejap dan kembali ke tempat semula sambil memegang rumput peri yang ia rampas dalam sekejap dari tangan Lin Yan. Kecepatan yang sangat mengerikan. Batin Lin Yan terkejut luar biasa. Ia tidak bisa berkata-kata lagi karena jika sosok itu ingin menghentikannya melakukan sesuatu, itu pasti sangat mudah. Tetapi kenapa sosok tersebut malah menangis sebelumnya? Wow, bukankah ini rumput peri? Apakah kau benar memberikannya kepadaku? Sosok tersebut menatap rumput peri di tangannya dengan mata berbinar. Ya, itu untukmu. Balas Lin Yan tersenyum. Ternyata kau bukan manusia jahat. Manusia jahat tidak akan mau memberikan rumput peri kepadaku. Sosok tersebut langsung memakan rumput peri perlahan seperti memakan permen setelah mengatakan itu.
Guyin masih terdiam karena Lin Yan seperti sedang berbicara sendiri karena suara dari sosok tersebut sangat kabur dan hanya didengar oleh Lin Yan sebab sosok tersebut hanya mengarahkan suaranya kepada Lin Yan. Jadi, bisakah aku mengetahui kau ini sebenarnya apa? Tanya Lin Yan. Sosok tersebut terus-menerus memakan rumput peri dengan senyum di wajahnya. La tidak langsung menjawab kata-kata Lin Yan. Setelah selesai makan, ia pun menatap Lin Yan dengan seksama. Aku tidak bisa mengatakannya kecuali kau melakukan kontrak denganku. Rumput peri yang kau beri tidak cukup sama sekali membuat kontrak karena kelasku di antara spesiesku termasuk dalam jajaran tertinggi. Dan Lin Yan pun langsung tahu bahwa sosok tersebut adalah roh dari dunia roh hanya dengan kata-katanya. Chapter 193 Roh Dunia Peri. Lin Yan terdiam karena tidak menyangka bahwa roh tersebut mengatakan bahwa rumput peri yang ia beri secara cuma-cuma tidak cukup membuat kontrak. Awalnya ia hanya menebak-nebak jenis roh tersebut dan ciri-cirinya sangat unik. Ia menduga bahwa roh tersebut berasal dari dunia roh peri dan teringat tentang rumput peri. Karena namanya sama, ia menduga bahwa roh tersebut pasti akan menyukainya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa rumput peri memiliki fungsi untuk membuat kontrak dengan roh peri. Semula Lin Yan hanya ingin menyuapnya agar mau bekerja sama. Tetapi perkembangan peristiwa sungguh tidak terduga sama sekali. Ia juga terkejut mendengar bahwa roh tersebut mengatakan bahwa dia merupakan kelas tertinggi di dunia roh asalnya. Apakah aku harus memberi rumput peri yang berusia setidaknya 5.000 tahun itu? Tunggu. Jika dia bisa mengendalikan formasi, kenapa dia tidak mengambilnya sebelumnya? Tanya Lin Yan heran dalam hati. Lalu, jika aku memberikan ini, apa kau mau membuat kontrak? Tanya Lin Yan mengeluarkan satu rumput peri lagi. Ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membuat kontrak karena kelas roh tersebut sangatlah tinggi walaupun ia hanya setengah percaya dengan kata-kata roh tersebut. Roh tersebut berbinar dalam sekejap mata saat melihat rumput peri di tangan Lin Yan. Tetapi ia tidak langsung merebutnya seperti pertama kali dan ia tampak berpikir sejenak. Apakah mereka akan tahu bahwa jika aku membuat kontrak dengan manusia, apakah ayah dan ibu akan marah? Tapi, rumput peri itu begitu enak. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya. Batin roh tersebut berkonflik dalam hati. Baik, aku akan membuat kontrak denganmu. Roh tersebut pun tiba di bahu Lin Yan. Ia pun menyentuh Lin Yan lalu tubuh Lin Yan bercahaya sedikit. Ia pun kemudian melayang ke depan wajah Lin Yan dan mengeluarkan satu tetes darahnya lalu menaruhnya di dahi Lin Yan. Lin Yan hanya terdiam dan menunggu apa yang akan terjadi. La sampai saat ini masih berpikir kenapa roh mungil di depan wajahnya tidak terkejut seperti roh kurcaci milik anggota klan Gui. Ketika setetes darah masuk ke dahi Lin Yan, ia pun merasakan sesuatu. Itu seperti koneksi dirinya dengan roh mungil di hadapannya. Juga, ada informasi di kepalanya tentang cara membuka gerbang dunia roh untuk memanggil roh yang dikontrak. Selesai. Roh mungil itu pun langsung melesat dan mengambil rumput peri di tangan Lin Yan. La pun duduk di bahu Lin Yan sambil memakan rumput peri dengan lahap.
Lin Yan tertegun dengan kecepatan tidak masuk akal roh yang hanya memiliki ukuran lebih kecil dari telapak tangannya. La menatap ke arah bahunya dengan seksama. Sosok mungil yang sangat cantik dengan 4 sayap putih tembus pandang. Rambut pirang panjang. Mata berwarna emas serta menggunakan pakaian berwarna merah muda sedang memakan rumput peri dengan lahap. Hei sialan! Datang ke sini. Ayo bertarung. Teriak Longhua dengan marah karena melihat Lin Yan tampak sedang berbicara kepada Guyin tetapi sebenarnya sedang berbicara dengan roh yang tidak terlihat. Siapa dia? Apakah kau mengenalnya? Tanya roh tersebut menatap Longhua sambil terus memakan rumput peri. Lin Yan merasa sedikit pahit saat ini ketika menatap rumput peri yang dimakan seperti cemilan oleh roh yang baru saja membuat kontrak dengannya. Ia pun hanya bisa menghela nafas karena tidak memiliki rumput peri lagi untuk digunakan ketika mencapai tingkat alam langit. Dia musuh. Orang jahat. Jawab Lin Yan. Mata roh tersebut melebar sedikit sambil terus mengunyah rumput peri. Ibu mengatakan bahwa hampir semua manusia itu jahat. Jadi lebih baik aku mengusirnya dari sini. Roh tersebut pun langsung menghilang dan menyentuh pohon untuk mengaktifkan formasi. Brrr. Gunung Safir perlahan bergetar yang membuat semua kultivator terkejut. Apa yang kau lakukan? Tanya Lin Yan dengan kerutan di dahinya. Menutup tempat ini. Aku hanya bisa mengaktifkan satu formasi ketika aku melakukan kontrak dengan seorang manusia. Jawab roh tersebut dengan bangga. Wajah Lin Yan jelek mendengarnya. Jika itu hanya satu kali, bagaimana cara mengambil semua sumber daya di Gunung Safir? Sebuah lingkaran formasi tercipta di atas Gunung Safir dengan ukuran yang luar biasa besar. Zep, 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 zep. Semua kultivator yang ada di pinggir Danau Safir langsung menghilang karena dibuang dari Gunung Safir oleh formasi. Lin Yan menatap itu tidak bisa berkata-kata. Ia melihat ke arah Guyin yang diselimuti oleh formasi dan hendak dipindahkan juga. Ia pun langsung memegang Guyin dan membuat formula untuk menghapusnya. Krak, krak, prang. Formasi yang menyelimuti Guyin pun pecah dalam sekejap dan tidak jadi membawanya keluar dari Gunung Safir. Selesai. Roh itu pun tersenyum senang lalu berbalik menatap ke arah Lin Yan. Tetapi ia merasa heran kenapa ada satu manusia lagi selain Lin Yan yang belum keluar. Siapa dia? Kenapa dia tidak dibuang? Tanya roh tersebut terkejut menatap Guyin. Apa yang terjadi? Tanya Guyin terkejut melihat semua kultivator menghilang. La pun sedikit merasakan bahwa ia hendak diseret pergi ke suatu tempat. Lin Yan tidak menjawab dan melihat ke arah roh tersebut. Formasi di tubuhmu juga tampaknya hendak menghilang. Tentu saja hal seperti itu akan terjadi. Ketika aku membuat kontrak, tugas gilir menjaga Gunung Safir akan dibatalkan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, akan ada roh peri lainnya yang akan dikirim ke tempat ini. Balas roh tersebut. Tubuhnya pun perlahan bercahaya setelah mengaktifkan formasi terakhir untuk menutup situs Gunung Safir. Formasi yang menyelimuti tubuhnya pun perlahan pudar. Guyin yang merasakan aura tertentu pun langsung menoleh lalu menatap sosok mungil yang menatapnya dengan wajah bangga. Ia tentu saja akan terkejut bahwa akan ada makhluk mungil seperti itu. Lin Yan, apa makhluk ini? Tanya Guyin.
Ia tentu paham bahwa Lin Yan sebelumnya terus berbicara dengan sosok mungil yang sangat cantik. Tetapi itu masih versi anak-anak. Sebelum Lin Yan menjawab, roh tersebut pun berbicara dengan nada sedikit tidak puas. Makhluk. Aku bukan makhluk. Aku roh peri. Tidak. Aku putri roh peri. Lin Yan tidak bisa berkata-kata dengan jawaban roh tersebut. Tetapi, ia membuat spekulasi bahwa seorang roh yang terlihat sangat naif memanggil dirinya sebagai putri dari roh peri. Apa maksudmu putri roh peri? Tanya Lin Yan heran. Tentu saja aku seorang putri karena ayahku adalah raja roh di dunia roh peri dan ibuku adalah ratu di dunia roh peri. Ucap roh tersebut dengan bangga. Lin Yan dan Gu Yin tercengang mendengarnya. Lin Yan tidak menyangka akan membuat kontrak dengan roh yang memiliki garis darah bangsawan. Tetapi, satu hal yang membuatnya bertanya-tanya. Kenapa Putri Raja Roh dari dunia roh peri bertugas menjaga situs Gunung Safir? Chapter 194 Xia Yuer. Roh peri yang mungil mengangkat wajahnya dengan bangga. Kedua tangannya ditaruh di pinggang. Ia menatap Lin Yan dengan tatapan yang menyiratkan. Banggalah karena kau membuat kontrak denganku. Lalu, kenapa kau berada di sini jika kau seorang bangsawan dari dunia roh peri? Tanya Lin Yan heran. Roh tersebut terdiam. Ia menunduk malu lalu menyatukan dua jari telunjuknya. Aku kabur dari rumah. Ketika pergantian penjaga untuk Gunung Safir dilakukan, aku menggantikan roh lainnya tanpa diketahui oleh ayah dan ibu karena aku sangat ingin melihat dunia manusia. Tapi aku tidak menyangka akan terjebak di Gunung Safir ini. Lin Yan dan Gu Yin tidak bisa berkata-kata karena tidak menyangka roh tersebut hanya terjebak di sini karena salah paham tentang tempat yang akan dia datangi. Apakah kau tidak bisa keluar dari Gunung Safir ini? Tanya Lin Yan heran. Tidak bisa. Aku hanya bisa berada di puncak Gunung Safir ini. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Tetapi tampaknya aku hanya bisa keluar jika tugas selesai dan menunggu pengganti untuk menjaga situs Gunung Safir. Roh tersebut menjelaskan. Lalu, berapa lama kau berada di gunung ini? Tanya Gu Yin penasaran. Ketika aku tiba, aku sudah membuka situs Gunung Safir ini sebanyak 3 kali. Setiap penjaga harus membuka situs sebanyak 5 kali setelah itu dikembalikan ke dunia roh peri. Tetapi terkadang ada beberapa kejadian roh tidak kembali lagi. Aku tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Dari rumor yang beredar, pernah beberapa kali kejadian. Roh penjaga dipilih kembali walaupun waktunya belum tiba. Ucap roh tersebut. Lin Yan dan Gu Yin saling memandang lalu menatap roh tersebut dengan tatapan kosong penuh arti. Keduanya membuat spekulasi bahwa setiap roh yang tidak kembali pasti karena membuat kontrak dengan manusia sebelum tugasnya selesai. Siapa namamu? Tanya Gu Yin dan tidak menyebutkan hal itu. Xia Yuer. Ucap Xia Yuer dengan senyum di wajahnya. Lalu, apakah kau bisa keluar dari tempat ini setelah melakukan kontrak? Tanya Lin Yan. Xia Yuer tampak berpikir dan langsung menghilang dalam sekejap. Tidak sampai 2 menit kemudian, ia pun kembali dengan wajah lesu. Lin Yan dan Gu Yin langsung paham bahwa Xia Yuer memang tidak bisa keluar sama sekali. Oh, aku ada ide. Seru Xia Yuer bersemangat.
Ia pun menatap Lin Yan dengan senyum yang menampilkan semua gigi-giginya. Ada apa? Tanya Lin Yan penasaran karena Xia Yuer menatapnya dengan senyum aneh. Kau tahu, setiap manusia yang melakukan kontrak dengan roh, manusia akan membentuk ruang roh di tubuhnya. Dari tempat itulah asal energi untuk menghubungkan dunia roh dengan dunia manusia ketika mencoba memanggil roh kontrak mereka. Xia Yuer menjelaskan. Oh, apakah ada sesuatu seperti itu? Tanya Lin Yan terkejut. Tentu saja. Jika tidak, bagaimana caramu membuka gerbang roh? Tanya Xia Yuer tidak puas. La pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Lin Yan. Namun, ketika mendekat, tubuh Lin Yan tampak memancarkan kekuatan spiritual yang lumayan besar dan Xia Yuer diselimuti oleh energi spiritual tersebut lalu menghilang sepenuhnya. Lin Yan sedikit terkejut karena ia melakukan hal itu tanpa sadar sama sekali. Xia Yuer benar-benar masuk ke dalam tubuhmu yang disebut sebagai ruang roh. Tanya Guyin penasaran. Lin Yan terdiam. Ia pun menutup matanya untuk berkonsentrasi. Ia merasakan asal dari energi spiritual sebelumnya dan menemukannya. Ketika ia membuka matanya, ia langsung berada di sebuah tempat yang hanya diisi oleh kabut awan putih. Inilah yang disebut sebagai ruang roh. Para roh terkontrak akan mampu memasuki tempat ini walaupun itu harus dengan izin pemilik ruang roh. Suara gadis kecil terdengar di telinga Lin Yan. Lin Yan pun menoleh ke samping dan menemukan Xia Yuer yang menatapnya dengan wajah bangga. Lalu, rencanamu saat ini? Kau tinggal di sini dan aku akan membawamu keluar dari Gunung Safir. Tanya Lin Yan heran. Kau memang pintar. Sesuai yang diharapkan untuk manusia yang bisa mengkontrak putri ini. Xia Yuer mengangguk puas ke arah Lin Yan. Lin Yan tidak bisa berkata-kata dan memikirkan apakah keputusan yang tepat untuk menjadikan Xia Yuer sebagai roh kontraknya. Jika begitu, aku akan mencobanya. Hanya itu yang dikatakan oleh Lin Yan dan berkonsentrasi lalu keluar dari ruang roh miliknya. Ketika keluar, Lin Yan membuka matanya kembali. Apakah ada tempat seperti itu? Tanya Guyin penasaran karena Lin Yan hanya berdiri seperti batu selama hampir setengah menit sambil menutup matanya. Ya, memang ada sesuatu seperti itu. Aku tidak menyangka bahwa seorang spiritualis dunia akan seunik ini. Lin Yan mengangguk kecil. Lalu, apa yang kita lakukan saat ini? Apakah kita akan keluar dari situs Gunung Safir? Tampaknya tidak ada lagi yang bisa dilakukan di tempat ini karena Xia Yuer tidak mungkin bisa menggunakan formasi apapun untuk mengambil benda-benda penting. Ucap Guyin. Jika begitu, ayo kita keluar. Lin Yan pun mengangguk setuju dan langsung pergi dari tempat itu bersama dengan Guyin. Sementara itu, di kaki Gunung Safir, terlihat hampir 20 kultivator yang telah keluar karena dipindahkan secara paksa. Apa yang terjadi? Kenapa kita kembali? Bagaimana dengan perebutan benda-benda berharga di Danau Safir? Ini pasti karena kedua orang yang memakai jubah tersebut. Sialan. Mereka berdua pasti memonopoli semuanya. Para kultivator berbicara dengan nada marah serta mengutuk Lin Yan dan Guyin sampai mati. Sialan. Aku akan membunuhnya ketika melihatnya lagi.
Long Hua pun sangat marah saat ini. Yue yang melihat itu pun hanya menatap Long Hua dengan jijik. La sangat membenci Long Hua sampai ke tulang-tulangnya. Jika saja ini bukan perintah gurunya, ia pasti tidak akan mau dinikahkan dengan putra mahkota yang menjijikan itu. Apa yang terjadi? Seseorang datang ke tempat para kultivator yang dikeluarkan secara paksa. Lalu seorang kultivator pun menjelaskan secara singkat tentang yang terjadi di puncak Gunung Safir. Semua yang mendengarnya pun terkejut karena tidak menyangka kali ini situs Gunung Safir telah berhasil dibongkar oleh seseorang dengan cara seperti itu. Para kultivator di setiap kota pun langsung membuat pergerakan dan mengumpulkan pasukan. Tentu tujuan mereka menangkap Lin Yan dan Gu Yin di 4 tempat yang berbeda karena informasi dari Lin Yan dan Gu Yin merupakan informasi yang sangat berharga yang akan membuat kerajaan bintang mendapatkan sumber daya berlimpah dari Gunung Safir. Sementara itu, Lin Yan dan Gu Yin pun langsung menuruni Gunung Safir. Ketika melewati puncak Gunung Safir, Xia Yuer keluar dari ruang roh Lin Yan dan duduk di bahu Lin Yan. Oh, ternyata seperti ini jika keluar. Tempat ini sungguh buruk. Danau Safir jauh lebih indah. Xia Yuer mengeluh saat melihat hamparan hutan serta semak belukar. Apakah roh ini memang sudah hidup selama lebih dari 30 tahun? Kenapa sifatnya seperti anak-anak? Batin Lin Yan dan Gu Yin lalu mengabaikannya. Oh, aku pernah satu kali melihat formasi aneh di suatu tempat di Gunung Safir ini. Aku hanya mengetahui letaknya tetapi tidak bisa menggunakan formasi itu. Ucap Xia Yuer sedikit bersemangat karena sangat ingin tahu apa sebenarnya itu. Di mana? Tanya Lin Yan langsung. Arahnya di sebelah sana. Xia Yuer pun menunjuk suatu tempat. Lin Yan dan Gu Yin pun saling mengangguk dan memutar arah mereka untuk melihat formasi yang dikatakan oleh Xia Yuer. Chapter 195. Formasi ganda. Dunia roh peri. Dunia yang dihuni oleh roh peri adalah tempat yang sangat indah. Terlihat bunga tumbuh di mana-mana. Bangunan-bangunan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan di pusat dunia roh peri itu ada sebuah istana besar yang sangat megah. Di berbagai tempat, terlihat banyak roh peri yang tampak ceria sepanjang waktu. Tetapi satu hal yang membuat Lin Yan akan merasa heran jika pergi ke sana. Roh-roh peri tersebut memiliki ukuran seperti layaknya manusia. Dan banyak juga yang memiliki ukuran sangat kecil seperti Xia Yuer. Sementara itu, keributan sedang terjadi di istana Raja Roh Peri. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu roh peri yang memiliki wajah tampan mendekat usia parubaya pun memegang keningnya karena merasa sangat frustasi. Tolong tenang Raja. Salah satu dari peri lainnya yang tampaknya memiliki posisi tinggi pun mencoba menenangkan rajanya. Bagaimana aku bisa tenang? Apa kau tahu apa yang sedang terjadi? Putriku melakukan kontrak dengan manusia bahkan sebelum membuka situs itu sebanyak 5 kali. Teriak Raja Roh Peri sangat marah. Banyak roh peri di tempat itu terdiam mendengar kata-kata Raja Roh Peri. Sementara itu, di sudut ruangan, terlihat roh peri yang tampak seperti manusia pada umumnya yang memiliki penampilan sangat cantik dan sangat mirip dengan Xia Yuer sedang menangis. Cepat kirim pengganti penjaga situs itu. Jika Xia Yuer masih di sana,
Segera tahan dia untuk mengikuti manusia yang melakukan kontrak dengannya. Perintah Raja Roperi sekuat tenaga. Beberapa roperi pun langsung pergi untuk melakukan perintah karena mereka tahu bahwa situasi saat ini tidak mengizinkan mereka untuk bertanya. Sebab, ini menyangkut nasib putri satu-satunya dari Raja Roperi. Raja Roperi pun terjatuh ke kursi tahtanya. Wajahnya sangat muram saat ini karena tidak menyangka bahwa putrinya yang ceroboh, sombong, cengeng dan suka berkeliaran ke sana kemari akan mau melakukan kontrak dengan seorang manusia. Ia tahu bahwa mengajukan kontrak membutuhkan beberapa herbal kelas tinggi. Dan yang paling mungkin membuat roperi tertarik adalah rumput peri. Bagaimana mungkin dunia itu menumbuhkan rumput peri? Aku yakin hanya itu yang akan membuat Xia Yuer tertarik. Semenjak Kaisar Manusia pergi dari dunia lemah itu, tidak pernah sejarahnya manusia di dunia itu melakukan kontrak dengan roperi. Raja Roperi bergumam dengan nada yang terdengar sangat frustasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita memiliki kesepakatan dengan Kaisar Manusia bahwa jika ada roperi yang melakukan kontrak dengan manusia ketika tugasnya belum selesai, maka roperi itu tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Wanita yang merupakan Ratu Roperi pun berkata dengan nada sangat sedih serta air mata yang terus menetes. Raja Roperi semakin muram karena mengetahui kesepakatan itu. Ini merupakan harga yang mereka bayar di zaman kuno agar Roperi tidak punah. Harga yang mereka bayar sangat murah karena hanya perlu mengirim satu roperi setiap 50 tahun sekali untuk menjaga situs Gunung Safir. Tetapi tidak akan disangka bahwa dari beberapa roperi yang melakukan kontrak saat menjaga situs, malah putrinya menjadi salah satunya. Bahkan untuk Raja Roperi tidak bisa mengingkari kesepakatan itu karena terikat dengan darah mereka. Dan yang membuatnya semakin frustasi, putrinya Xia Yuer bahkan belum mencapai usia dewasa dan masih memiliki tubuh sebesar telapak tangan. Ia sekarang sangat menyesal memanjakan putrinya tersebut sehingga membuat Xia Yuer mengancam para penjaga yang mengirim petugas berikutnya lalu menggantikannya dengan dirinya. Dan kali ini, Raja dan Ratu Roperi hanya bisa menunggu tentang kabar dari roperi yang akan dikirim ke situs Gunung Safir. Di 4 kota yang berbeda di kaki Gunung Safir, terlihat sangat banyak kultivator yang muncul untuk menyergap Lin Yan dan Guyin. Karena informasi tentang diterobosnya teka-teki situs tersebut. Bahkan para kultivator yang memasuki situs Gunung Safir sebelumnya mengirim pesan kepada sekte atau klan mereka. Saat ini, Lin Yan dan Guyin telah menjadi musuh publik karena membuat banyak kultivator terbunuh sekaligus mengetahui rahasia Gunung Safir yang sebenarnya tidak diketahui oleh Lin Yan. Sementara itu, Lin Yan dan Guyin saat ini sedang bergerak ke arah tertentu di Gunung Safir melalui petunjuk yang diberikan oleh Xia Yuer tentang formasi misterius. Apakah masih jauh? Tanya Lin Yan kepada Xia Yuer setelah bergerak ke arah formasi selama hampir setengah hari. Tidak jauh lagi. Walaupun aku belum pernah menjelajahi Gunung Safir ini, aku mengetahui semua letak formasi yang ada dan bahkan aku mengetahui bahwa salah satu rumput peri yang kau berikan kepadaku sebagai persembahan kontrak tumbuh di salah satu formasi. Ucap Xia Yuer bangga. Lin Yan hanya melirik ke arah gadis kecil cengeng dan suka membanggakan dirinya sendiri.
Itu sangat terlihat bahwa dia memang putri kesayangan seorang raja. Tidak lama kemudian, Xia Yuer pun menyipitkan matanya dan menatap sebuah formasi di kejauhan. Bahkan Lin Yan pun melihat formasi dengan mata raja miliknya. Apakah itu formasi yang kau katakan? Itu tampak sederhana. Lin Yan sedikit bingung dan menatap ke arah Xia Yuer untuk mencari jawaban. Itu adalah formasi ganda. Apakah kau bisa menghancurkan formasi itu? Tanya Xia Yuer. Apakah kau tidak bisa melakukannya? Tanya Lin Yan heran. Aku tidak mengerti tentang cara kerja formasi yang diciptakan manusia karena itu sangat berbeda dengan formasi yang digunakan oleh para roh. Jawab Xia Yuer malu-malu. Lalu, tentang formasi yang sering kau kendalikan melalui pohon itu? Tanya Lin Yan lagi semakin heran. Kami para roh hanya perlu menyalurkan energi spiritual kami dan itu akan membuat pohon di tengah danau safir bereaksi sehingga kami para roh bisa mengendalikan formasi di gunung safir ini. Hanya itu yang aku tahu. Ucap Xia Yuer dengan memainkan jari-jarinya karena merasa semakin malu. Lin Yan bertanya-tanya. Jika begitu, apa fungsinya melakukan kontrak denganmu? Kata-kata itu hanya terucap di dalam hati Lin Yan karena ia tahu bahwa Xia Yuer pasti langsung menangis jika ia mengatakannya. Tetapi, satu hal yang Lin Yan ketahui saat ini. Situs Gunung Safir dibuat oleh seorang manusia dan dijaga oleh roh peri. Ketika tiba di depan formasi, Lin Yan pun langsung membuat formula untuk menembusnya. Zep. Formasi itu langsung lenyap seketika yang membuat mata Xia Yuer sedikit berbinar menatap Lin Yan karena mampu memecahkan formasi dalam waktu singkat. Ini memang formasi ganda. Ayo kita masuk. Ucap Lin Yan saat melihat sebuah gua yang tiba-tiba muncul ketika formasi telah hilang. Lin Yan, Guyin dan Xia Yuer pun langsung masuk ke dalam lalu gua yang muncul tersebut ditutup oleh kabut kembali karena formasi sebelumnya muncul kembali dengan sendirinya. Sementara itu, satu roh peri dewasa pun tiba di puncak Gunung Safir tetapi tidak menutup pintu roh yang ia gunakan untuk menyeberang. Hal itu membuat kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat sehingga ia harus memeriksa semua tempat yang ada melalui pohon di tengah danau safir untuk mencari keberadaan Xia Yuer. Tetapi, ketika mencarinya, roh peri dewasa tersebut tertegun karena Xia Yuer saat ini memasuki satu formasi yang tidak bisa dikendalikan oleh para roh peri. Bersambung. Chapter 196. Fungsi utama situs Gunung Safir.